pertama yang menekankan filsafat ke dalam kebudayaan Islam, gitu ya. Makanya dia disebut sebagai filsuf bangsa Arab ataupun natural philosopher. Menurut dia, filsafat itu adalah knowledge of reality of things. Gitu ya. Jadi filsafat itu menurut Al-Kindi adalah pengetahuan terhadap realitas sesuatu, gitu ya. Terhadap apa saja yang ada di dunia ini kita bisa ketahui. Nah, yang diharapkan dari filsafat itu berdasarkan kemampuan manusia untuk mengetahui sebuah realitas itu dengan menggunakan apa? Gitu ya, dengan menggunakan teori, pengetahuan teori. Dari pengetahuan teori itu kemudian bisa diterjemahkan menjadi sebuah praktek yang mana semua perilakunya itu, perilaku manusia itu harus didasarkan pada pengetahuan teorinya. Jadi sebuah perbuatan itu dikatakan dia baik gitu ya secara filosofis kalau seandainya dia didasarkan oleh pengetahuan teori. Sampai di situ ya. Jadi pengetahuan itu tidak hanya berhenti sebagai sebuah ilmu, tapi dia juga harus diterjemahkan ataupun ditranslate menjadi sebuah aksi. Jadi orang-orang filosof itu ya berpikir filsafat itu apa yang kita kerjakan sesuai dengan teorinya dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi mencari sebuah kebenaran dengan mendasarkan pada spekulasi akal, ya spekulasi akal berdasarkan teori, kemudian teori itu diterjemahkan dalam sebuah perbuatan. Itu yang disebut dengan filsafat menurut Al-Kindi. Sampai di situ ya. Itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, pada akhirnya gitu ya, filsafat itu pada akhirnya bertujuan untuk mencari kebenaran teoritis dan kebenaran praktek. Ya, itu filsafat. Mencari kebenaran teoritis dan mencari kebenaran praktek yang sesuai dengan apa gitu ya, yang sesuai dengan apa yang terjadi. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau seandainya yang menjadi tujuan utama dari filsafat adalah mencari kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu menurut Al-Kindi adalah Tuhan. Jadi sebenarnya sejatinya filsafat itu mencari kebenaran tentang Tuhan atau mencari tentang Tuhan itu sendiri. Nah, dia membahasakan seperti ini. Sesuatu yang benar itu, ya, yang benar itu, ingat ya, kata-kata benar itu dia kembalinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bahasanya dia adalah bahasanya Al-Kindi disebut dengan Al-Wahidul Ahad, Al-Wahidul Haq. Gitu ya. Esa yang benar. Ya, dia adalah yang pertama, dia adalah sebab pertama. Dia adalah pencipta, dia adalah penjaga, dan dia adalah yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi dia pencipta, dia penjaga, dan dia menciptakan segala sesuatunya. Dia adalah sebab ataupun sebab utama dari keberadaan makhluk-makhluk yang ada di dunia. Itu disebut dengan Allah. Dan dia adalah Al-Wahidul Haq. Ya. Nah, dalam bahasa kurang lebih sebenarnya yang dibahasakan oleh Al-Kindi ini juga sama seperti apa yang ditulis oleh Aristoteles dalam buku Metafisikanya. Kalau Aristoteles mengatakan yang tadi disebut Al-Wahidul Haq itu, kalau Aristoteles mengatakan unmovable mover. Jadi dia tidak bergerak, tapi dia bisa menggerakkan. Gitu. Ya, itu bahasanya Aristoteles. Unmovable mover. Itu bahasanya. Nah, dalam klasifikasi Al-Kindi, filsafat itu gitu ya, diklasifikasikan menjadi teori, gitu ya, dan praktek. Nah, ilmu-ilmu teori yang dimaksudkan oleh Al-Kindi apa saja? Dia termasuk fisika, matematika, dan metafisika. Itu teori. Itu klasifikasinya Al-Kindi. Untuk teorinya ada matematika, ada fisika, dan ada metafisika. Teman-teman tahu ya metafisika itu apa? Metafisika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan di luar nalar lah gitu ya, di luar nalarnya manusia gitu ya. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal saja. Misalnya keberadaan Tuhan itu atau
adanya Tuhan itu kan yang harus kita yakinin, tapi dia di luar jangkauan akal manusia. Itu teori. Nah, praktek apa saja? Yang praktek ada etika, ada ekonomi, dan politik. Jadi kalau seandainya dilihat teman-teman gitu ya, menurut Al-Kindi, filsafat itu tidak hanya yang berkaitan dengan metafisika, tapi juga berkaitan dengan matematika, etika, politik, dan ekonomi, serta yang satu lagi adalah fisika. Jadi kalau seandainya teman-teman membuat klasifikasi menurut Al-Kindi, ada teori, filsafat teori, ada filsafat praktek. Filsafat teori ada fisika, matematika, dan metafisika, dan di prakteknya ada politik, ada ekonomi, dan ada etika. Sampai situ jelas ya dulu ya. Nanti kalau teman-teman juga yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, salah satu yang menjadi perhatian Al-Kindi adalah bagaimana melakukan harmonisasi antara filsafat dan agama. Ya, itu diketahui bahwa filsafat, kita tahu nih, filsafat itu dasarnya adalah akal. Sementara agama berdasarkan wahyu. Gitu. Nah, kalau seandainya definisi atau pemahaman itu dilihat, maka filsafat adalah sesuatu yang heretik, sesuatu yang bid'ah. Gitu. Ya, karena apa? Sumbernya berbeda. Satu mengatakan sumbernya adalah akal, dalam hal ini adalah filsafat, sementara wahyu sumbernya adalah, ataupun agama sumbernya adalah wahyu. Jadi mengerjakan sesuatu yang filsafat itu adalah sesuatu yang heretik, atau sesuatu yang bid'ah. Nah, itulah yang dikerjakan, ataupun itulah yang dijawab oleh Al-Kindi sendiri. Al-Kindi menjawab bahwasanya sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara filsafat dengan agama, gitu ya, karena satu sama yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, gitu ya. Nah, Al-Kindi berpendapat, gitu ya, Al-Kindi berpendapat bahwa ketika misalnya orang-orang yang berfilsafat dikatakanlah orang-orang yang bid'ah, justru Al-Kindi berpendapat orang-orang ahlul fikih tadi atau kaum agamawan tadi, gitu ya, dianggap oleh Al-Kindi atau dituduh ulang oleh Al-Kindi sebagai orang yang tidak beragama, gitu. Dan bahkan mereka yang memperjualbelikan agama. Nah, jadi terjadi saling bantah-membantah lah, gitu ya. Orang yang bekerja ataupun menggunakan filsafat dianggap adalah orang-orang yang heretik ataupun bid'ah, gitu ya. Sementara Al-Kindi juga mengatakan orang-orang yang misalnya mengatakan orang-orang berfilsafat adalah bid'ah, mereka adalah orang-orang yang tidak beragama justru, atau tidak paham agama lah maksudnya ya, gitu ya. Tidak, maksudnya begitu. Dan mereka adalah termasuk orang yang memperjualbelikan agama, gitu. Gitu. Yang pertama yang dilakukan Al-Kindi ketika mencoba untuk mencari harmonisasi ataupun kesesuaian antara agama dengan filsafat, gitu ya. Yang pertama adalah caranya adalah dengan teologi, gitu ya. Nah, filsafat menurut dia, gitu ya, adalah bagian dari teologi, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi filsafat itu, kajian filsafat itu adalah kajian tentang ketuhanan, teologi itu tentang ketuhanan. Jadi tidak ada yang harus dibid'ahkan ketika orang membahas atau mempelajari filsafat, kemudian menghubungkan filsafat untuk mengetahui banyak hal tentang teologi atau tentang ketuhanan, tentang metafisika. Tadi kan kita bilang filsafat menurut Al-Farabi menurut Al-Kindi salah satunya secara teori metafisika. Jelas di situ ya? Itu jelas. Dan kemudian wahyu dan kebenaran filsafat adalah mendukung satu sama lain. Jadi kebenaran filsafat juga kebenaran agama, dan sebaliknya kebenaran agama adalah kebenaran filsafat. Selagi memang, gitu ya, filsafat itu didasarkan kepada akal yang benar, akal yang benar. Jadi tidak ada bedanya antara filsafat dengan wahyu. Tapi teman-teman, ini tidak mengatakan bahwasanya posisi ataupun, gitu, ini kayaknya kan ditanyakan sama ya juga kan ya, mana yang lebih tinggi ya, gitu benar ya, yang mana yang lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi, gitu ya, karena sesuai dengan porsinya saja.
Nah, keberadaan akal itu justru memperkuat misalnya keberadaan mukjizatnya Al-Quran. Kan banyak itu pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya yang sebenarnya di Al-Quran sudah wadahinnya, ada tidak dijelaskan lebih mendetail, tapi kita bisa melihat korelasi antara kebenaran Al-Quran itu dengan kebenaran ilmu fisika misalnya. Atau makanya ada tafsir sekarang itu tafsir ilmiah gitu misalnya kan ya, walaupun tentang alam lah dan seterusnya itu juga dibahas gitu ya, gimana ketika bumi ini diciptakan seperti apa, itu ilmuwan-ilmuwan di dalam Islam mencoba untuk bisa menjelaskannya lebih lanjut dan lebih mendalam berkaitan Al-Quran, supaya apa, Al-Qurannya relevan dengan kebutuhan yang sekarang. Itu yang dilakukanlah dengan ulama-ulama sekarang. Saya pikir juga ketika itu terjadi terhadap ulama-ulama sekarang, itu dalam rangka juga menegaskan bahwasanya pengetahuan ataupun pengetahuan yang dicapai melalui akal itu tidak kalah penting dengan pengetahuan yang kita dapatkan melalui wahyu. Jadi itu adalah upaya untuk melakukan harmonisasi antara filsafat dan agama. Jadi yang pertama tadi teologi gitu ya. Filsafat itu adalah bagian dari teologi gitu ya. Teologi adalah bagian dari filsafat ya, teologi itu karena memang bahas tentang ketuhanan. Yang kedua, wahyu dengan filsafat itu saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga, mempelajari teologi adalah wajib secara akal. Ya, mempelajari teologi karena kita bicara masalah keberadaan Allah. Ya. Jadi ada 3 hal gitu ya cara mengharmonisasinya. Pertama, teologi adalah bagian dari filsafat. Yang kedua, wahyu dan kebenaran yang wahyu dan kebenaran filsafat adalah satu yang sama gitu ya, yang sama. Yang ketiga adalah berpikir atau mempelajari teologi adalah wajib secara akal gitu. Karena tadi apa? Nah, teologi tadi kan bagian dari filsafat kan? Itu logikanya ya. Kemudian gini, tapi tidak juga Al-Kindi mengatakan bahwasanya filsafat dan agama itu sama. Ya, filsafat dan agama itu tidak sama. Menurut Al-Kindi perbedaannya itu bisa dijelaskan dengan satu misalnya. Ini lagi-lagi ya, gitu, ini menurut Kindi gitu ya. Teologi dia berada di posisi lebih tinggi daripada filsafat. Ini menurut Al-Kindi. Ya, menurut Al-Kindi. Yang kedua, agama berasal dari Tuhan dan filsafat berasal dari manusia, gitu ya. Jadi berasal dari akal dia. Jadi sumbernya sudah berbeda. Jadi yang satu dari Allah, yang satu dari akal. Gitu. Nah, mau tidak mau ketika itu kita katakan jadi agama itu lebih tinggi daripada filsafatnya. Gitu. Yang ketiga, alat ataupun cara yang digunakan oleh agama adalah keimanan. Gitu ya. Jadi dengan di agama itu meniscayakan orang agar dia bisa beriman. Gitu ya. Sementara alat yang digunakan dalam filsafat itu adalah akal. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan yang didapat oleh Nabi ya di dalam agama itu bersifat langsung dia dari Allah. Ya, langsung dari Allah melalui apa? Inspirasi, kemudian wahyu dan seterusnya. Gitu. Sementara pengetahuan filsafat didasarkan pada pengetahuan yang sifatnya demonstratif. Demonstratif itu didasarkan oleh spekulasi akal. Ya, Al-Kindi sampai di situ gitu. Jadi upaya yang dilakukan sama, walaupun pada akhirnya gitu ada kelihatan juga ketidakkonsistenan gitu ya, ketidakkonsistenan antara apa yang disebutkan dalam kaitannya dalam hal hubungan antara filsafat dengan agama gitu. Ya, tadi itu karena memang agama menurut Al-Kindi gitu ya berbeda dengan
filsafat, ya dari segi bagaimana dia didapatkan, sumbernya dari mana gitu ya, alatnya apa yang digunakan. Nah, hemat saya pada hal ini masing-masing dari akal, ya dalam hal ini adalah filsafat dan agama, ya, agama atau wahyu mempunyai perannya masing-masing. Ada hal-hal yang memang sesuatu yang kita tidak bisa memikirkannya ataupun melihat atau berspekulasi terhadap itu, karena memang kita secara otomatis mendasarkan pada teks Al-Quran ataupun kepada hadis-hadis yang sahih, khususnya berkaitan dengan sam'iyat, gitu ya, tentang bicara masalah yaumul ba'ts, yaumul akhir gitu. Itu kan agak sulit kita untuk bisa mencernanya melalui akal. Gitu. Itu agak sulit tuh. Ya mau tidak mau kita harus terima, kita harus imanin gitu ya, karena itu wahyu. Gitu ya, bosnya ada hari akhir. Dalam filsafat gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu berkaitan dengan metafisika. Dia ada porsi gitu ya, dia ada porsi. Tapi akal juga digunakan untuk memahami gitu ya, memahami tentang teksnya, supaya kita bisa paham betul dengan baik apa yang dimaksudkan dalam teks itu. Ya. Jadi kenapa misalnya pada akhirnya wahyu itu menurut Al-Kindi gitu ya lebih tinggi dia, karena memang Al-Quran gitu, dalam hal ini Al-Quran gitu ya, yang merupakan wahyu itu, dia bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu. Ya tadi salah satunya tentang sam'iyat tadi, banyak yang tidak bisa dipecahkan oleh filsafat gitu ya, karena kalau dipecahkan dengan filsafat pada akhirnya dia menjadi sebuah yang diterka-terka lah gitu ya. Kita cuma meneroka dan menerka-nerka, kira-kira yang seperti ini. Nah, sementara wahyu itu sudah memberikan penjelasan yang lengkap dan komprehensif dan jelas. Yang akhirnya Al-Kindi mengatakan wahyu itu atau agama itu lebih tinggi daripada filsafat. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Afwan hilal Ustaz. Ya, betul. Mengenai yang tadi Ustaz, yang perdebatan mengenai apa tadi yang antara usul ahli ilmu fikih dengan Al-Kindi. Ya, agamawan. Iya. Itu kelanjutannya gimana setelah mereka berdebat seperti itu? Sikap Al-Kindi sendiri seperti apa tuh Ustaz? Itu kan perdebatan itu muncul terkait dengan hukmul istighol gitu ya. Apa kita berkaitan dengan hukum, apa hukumnya kita misalnya mempelajari filsafat gitu. Nah, orang-orang agamawan mengatakan kita nggak perlu lagi filsafat karena semuanya sudah ada di Al-Quran kok gitu. Jadi kita nggak perlu lagi filsafat gitu. Nah, sementara ada upaya dari Al-Kindi untuk apa? Untuk bagaimana caranya agama dengan filsafat ini tidak diposisikan secara arbitrari ataupun secara berhadap-hadapan, sehingga ada satu yang harus dimenangkan dan satu dikalahkan gitu. Gitu ya Hilal ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, maka terjadi apa? Terjadilah pertikaian antara filosof dengan kaum agamawan. Dalam hal ini adalah kaum yang orang-orang atau kelompok-kelompok literer lah gitu, yang memahami Al-Quran sesuai apa yang kata Al-Quran, ya seperti itu yang kita harus pahami gitu. Jadi tidak perlu lagi interpretasi, tidak perlu penafsiran-penafsiran yang di luar itu gitu ya. Karena kan memang di Al-Quran dikatakan juga wala taqfu ma laysa laka bihi ilm gitu kan. Jadi kalau seandainya orang mengatakan harus begini, ya udah begini gitu. Yang Al-Quran katakan seperti itu, tidak perlu lagi ditafsirkan yang lain-lain, udah seperti itu saja. Nah, dengan begitu kita tidak lagi perlu menggunakan akal kita secara berlebihan gitu ya, karena bisa saja salah. Nah, itu yang polemikkan lah gitu ya. Nah, sementara Al-Kindi mencoba untuk sebenarnya tidak ada masalahnya juga dengan berfilsafat, karena justru filsafat hadir itu untuk memperkuat wahyunya gitu. Walaupun sebenarnya secara substansi wahyu itu lebih tinggi daripada filsafat gitu ya. Jadi karena ada perdebatan, ada polemik terkait dengan bagaimana kita yang belajar tentang filsafat, maka itulah jawabannya oleh
Al-Kindi gitu ya. Kindi menjawabnya seperti itu. Kaum agamawan mengatakan, ini bid'ah nih karena kita menggunakan sesuatu yang memang tidak digunakan oleh Rasulullah. Misalnya kan nggak di zaman Rasulullah kan ada filsafat kan, jadi maka dianggap sesuatu yang bid'ah. Ditakutkan gitu ya, dengan kita terlalu banyak menggunakan akal dalam urusan-urusan agama, itu juga akhirnya merusak gitu ya, ditakutkan merusak tentang ajaran agama itu sendiri gitu. Itu yang ditakutkan. Nah, datanglah seorang Al-Kindi ini gitu ya. Al-Kindi ini mencoba menjawab bahwasanya teologi itu kan bagian dari filsafat gitu. Karena itu ilmu logika, kan ilmu dialektika itu adalah bagian dari filsafat dialektika itu. Nah, itu yang digunakan oleh mutakallimun ataupun ilmu kalam. Itu satu. Itu tadi yang dijelaskan gitu cara mengharmonisasinya. Itu bagian dari filsafat kok gitu ya, teologi itu bagian dari filsafat kan, bagian dari metafisika ya secara teori. Jadi kalau seandainya dia bagian dari filsafat, sementara mempelajari tentang ketuhanan itu adalah wajib, maka filsafat juga wajib untuk dipelajari. Gitu. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah wahyu dan kebenaran wahyu dan kebenaran filsafat itu sejalan gitu ya. Jadi tidak ada satupun yang kebenaran yang dibuat oleh oleh wahyu itu menyelisihi akal. Kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa disampai akal kepadanya gitu, itu menjadi sesuatu yang harus kita imani dengan niatnya. Gitu Hilang. Baik, syukran Ustaz. Ya, syukri. Yang lain ada? Oke. Sekarang kalau belum ada gitu, jadi ada yang tadi, yang pertama kita bicara tentang filsafatnya gitu ya, tentang teori tadi gitu ya, bahwasanya pengetahuan tentang sebuah kebenaran realitas gitu berdasarkan teori, itu tadi sudah kita bahas. Kemudian tentang harmonisasi antara filsafat dengan agama yang melalui 3 pendekatan tadi, walaupun pada akhirnya Al-Kindi juga mengatakan filsafat lebih wahyu lebih tinggi daripada filsafat gitu ya. Kemudian kita bicara masalah Tuhan ya, Tuhan menurut Kindi sendiri seperti apa. Nah, lagi-lagi gini, banyak pemikiran-pemikiran yang pada awalnya Kindi ini ketika dia lahir gitu ya, dan berada di Baghdad, dan di Baghdad itu kan sangat kosmopolitan, jadi banyak sekali filsafat ataupun pemikiran yang berkembang di situ, sehingga banyak yang dia serap. Salah satunya adalah yang dilakukan dengan oleh Al-Kindi, menerjemahkan banyak buku dari Yunani gitu ya, dari Yunani berkaitan dengan filsafat. Itu yang dilakukan sama Al-Kindi. Jadi pemikiran ataupun pemahaman Al-Kindi tentang Tuhan pun itu banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya contohnya ketika kita bicara masalah Tuhan, dia sama pemikirannya dengan pemikiran salah seorang filsuf namanya Theon, gitu ya, Theon, ya, Theon, seorang filsuf Yunani juga. Dia menyebutkan bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai zat yang sederhana, ya, ataupun mudah dipahami lah, gitu ya. Dia adalah zat, ingat dia adalah zat. Dia tidak berbilang atau esa. Dia tidak terlihat, tapi dia bisa melihat, dan dia sebab bagi semua pergerakan. Dia adalah sebab bagi semua pergerakan. Semua perubahan yang ada di dunia ini disebabkan oleh zat yang disebut dengan Allah. Dia dengan Tuhan. Ya. Tuhan menurutnya sesuatu yang tidak berubah. Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Kemudian dia esa yang absolut. Keesaannya itu absolut. Tidak ada yang menandingi dia dalam keesaannya. Tidak ada lagi esa yang selain dia. Gitu ya. Dan dia bukan terbentuk dari sesuatu. Ya. Dalam hal ini dia esa, dan yang lain yang selain dia adalah banyak. Ya. Jadi
ingat gitu ya, konsep esa itu sangat kental dalam pemikiran ketuhanan dalam Al-Kindi. Dia tidak berbilang, dia esa gitu ya. Kemudian dia adalah sebab dari semua pergerakan yang ada di dunia ini. Nah, pergerakan itu juga jadi pembicaraan yang sangat juga nanti di filsafatnya Farabi gitu ya, karena nanti ada konsep namanya atau teori 10 akal gitu. Itu juga nanti teman-teman coba teori emanasi gitu ya, nanti kan saya sudah kirim juga ya bukunya kan ya di e-learning, nanti coba dibaca-baca itu teori emanasi, bahwasanya alam itu ada beberapa tingkatan gitu ya, kemudian Allah itu dari Allah kemudian tercipta sebuah pergerakan, dan dari pergerakan ini akan melahirkan pergerakan-pergerakan yang lain gitu. Tapi intinya adalah semua pergerakan itu bersumber pada yang disebut dengan akul faal ya, atau akal aktif. Kalau dalam bahasa Indonesia itu akal aktif. Akal aktif itu disebut dengan Tuhan atau Zat yang Maha tadi, yang dia tidak berbilang, kemudian esa. Cuman memang yang jadi permasalahan adalah ini jadi jelimit pemikiran filsafat itu. Kenapa ada tingkatan-tingkatan akal? Ada akal 1, akal 2 sampai 10 nanti gitu. Nah, itu yang dianggap adalah sesuatu yang asing dan memang itu didapat dari selain Islam gitu kan. Itu yang dicoba untuk diharmonisasikan dengan pemikiran Islam atau teologi dalam Islam. Nanti coba kita lihat di Al-Farabi gitu ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau dan seterusnya lah gitu. Itu berarti kita sudah 3 ya, tentang filsafatnya, tentang harmonisasi dan Tuhan tadi ya gitu ya. Yang keempat tentang keabadian gitu ya. Tentang keabadian. Dunia dalam pandangan Aristoteles tidak abadi. Ya, dunia ini tidak abadi. Jelas ya. Ya, yang disebut dengan semesta ini semuanya adalah tidak abadi. Itu menurut Aristoteles. Nah, ketidakabadian dia itu dilihat dari dimensi apa? Dalam dimensi tempat. Gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu yang diciptakan dan dia menempati dimensi tempat, maka dia tidak abadi. Itu menurut Aristoteles. Ya, jadi saya ulangi, dunia dalam pandangan Aristoteles tidak abadi dalam dimensi tempat, tapi dia abadi dalam dimensi waktu. Lihat ya, waktu. Karena pergerakan dunia adalah sesuatu ya, adalah sesuatu atau penyerta yang abadi dengan zat yang bergerak. Ini pelan-pelan ya. Yang penting teman-teman yang pertama tadi, dalam dimensi tempat dia tidak abadi, tapi dalam dimensi waktu dia abadi. Karena ada pergerakan di situ. Nah, pergerakan itu melekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Jadi waktunya itu melekat kepada pergerakannya itu dalam dimensi waktu, itu melekat kepada Tuhan. Maka dalam hal ini dia mengatakan waktunya itu tetap abadi. Sementara dalam filsafat Islam, dalam teologi Islam, waktu itu created kan, waktu itu kan diciptakan kan, ya kan? Gitu. Nanti kita coba ya, ini masih Aristoteles ya, Nah, ini yang pada akhirnya juga nanti kaum filosof dalam hal ini Ibn Rushd, gitu, Ibn Sina juga mencoba untuk mengharmonisasi tentang alam itu, gitu ya. Jadi apa? Alam itu dalam dimensi waktu, dia itu kodim, dia itu abadi, dia itu sesuatu yang kodim. Nanti coba kita ini sesuatu yang agak sulit untuk kita bisa, harus kita pahami betul lah gitu ya, apa yang menjadi perbedaan antara orang-orang teologi dengan orang-orang filosof, khususnya Ibn Sina, Ibn Rushd dan seterusnya lah gitu. Ya. Saya ulangin gitu ya. Jadi dunia dalam pandangan Aristoteles tidak abadi dalam dimensi waktu, dalam dimensi tempat, dan
dan abadi dalam dimensi waktu. Karena Ayo pergerakan pintu nggak dunia ditutup. adalah sesuatu yang menyerta dengan yang abadi tadi, ya, yaitu dalam hal ini adalah Tuhan, dengan zat yang tidak bergerak tapi tetap bergerak, gitu. Jadi gini, Tuhan itu adalah zat yang tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Tapi teman-teman gitu ya, dia itu punya potensi untuk terus menggerakkan supaya dunia ini terus bergulir. Ya, jadi kekuasaannya atau kudrohnya Allah itu, walaupun Allah itu tidak bergerak, tapi dia punya kudroh ataupun kekuatan atau kekuasaan untuk terus menggerakkan. Gitu ya, dalam dimensi waktu. Ya, terus bergerak. Ya, gitu. Tuhan menurut Al-Kindi adalah apa? Sesuatu yang tidak berubah. Tadi itu menurut Aristoteles ya. Menurut Al-Kindi adalah Tuhan adalah sesuatu yang tidak berubah. Gitu. Al-Kindi mengatakan bahwa dunia juga tidak abadi dengan dasar matematika. Jadi yang dilakukan oleh Al-Kindi adalah membuktikan bahwasannya dunia ini tidak abadi dengan teori matematika. Gitu. Nah, teorinya apa? Teorinya adalah ya, alam fisik ini, ya, dunia fisik ini terdiri dari apa? Terdiri dari materi. Ini belajar fisika ya, teman-teman kan? Dulu kan pernah belajar fisika kan? Bahwasanya alam fisik ini terdiri dari materi, ada bendanya dia, gitu ya. Ada terdiri dari ini kan materi nih ya, yang badan kita ini kan materi. Kemudian ada bentuk dan ada pergerakan, ada tempat dan waktu. Ya. Dan jadi ingat gitu ya, alam fisik ini ada waktu, ada materi, ada bentuk, ada waktu, gitu ya. Dan elemen-elemen itu semuanya tidak abadi. Oke. Kalau seandainya elemen-elemen itu adalah bagian yang tidak terpisahkan terhadap alam fisik kita, maka artinya dunia ini atau ya dunia ini adalah tidak abadi. Jelas di situ nggak? Jelas, Ustaz. Jelas nggak di situ? Jelas ya? Walaupun memusingkan ya. Jadi gini Ustaz, maksudnya waktu, materi, dan bentuk itu elemen-elemen yang tidak dapat dipisahkan. Ya, itu. Fadol. Bentar ya. Iya. Jadi alam fisik ini kan kita bilang alam fisik nih. Semesta ini kan alam fisik, benar nggak? Benar ya? Ya. Ayo ini kita diskusi ya. Filsafatnya nggak melibatkan karena logika semuanya. Jadi dilihat kalau tadi kan dibilang tuh Aristoteles mengatakan gitu ya, dunia ini abadi, alam fisik ini abadi dalam dimensi apa? Dalam dimensi tempat. Tapi secara waktu dia adalah abadi, ya, karena waktu itu adalah sesuatu yang waktu itu kan pergerakan ya, pergerakan itu adalah sesuatu yang menempel kepada zatnya Tuhan. Nah, Al-Kindi mengatakan dia agak berbeda nih, ya, agak berbeda dengan Aristoteles. Aristoteles mengatakan begitu, dia tidak mengatakan. Nah, cara membuktikannya adalah menggunakan matematika tadi. Dilihat nih alam fisik. Tahu ya maksudnya alam fisik apa ya? Alam yang benda inilah, alam benda.
Ya. Nah, alam benda ini kan ada elemen-elemennya. Menurut Al-Kindi, salah satu elemennya adalah materi. Gitu ya. Kemudian ada bentuk. Jadi kalau seandainya, kan betul ya, kita ini kan ada materi kita ini kan disebut dari tanah lah, kira-kira ya, gitu ya. Diciptakan dari tanah. Kemudian ada bentuknya. Betul ya? Ya, kan kelihatan bentuk saya seperti ini, bentuknya Zakia seperti itu, Hilal seperti ini, dan seterusnya. Artinya dia bisa dikenali atau dideskripsikan, digambarkan dengan itu. Dia ada materinya, bisa dideskripsikan. Dia ada bentuknya, bisa dideskripsikan. Benar kan? Ya. Kemudian ada gerakan. Benar nggak? Kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu pergerakan. Dan gerakan itu diciptakan sama kita. Betul ya? Betul kan? Nah, betul ya. Nah, dan kita juga bisa menciptakan gerakan itu dan atau tidak menciptakan gerakan itu. Misalnya berpindah gitu ya, berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Sudah ya, sampai di situ ya. Jadi kemudian ada tempat. Kita juga menempati tempat gitu ya. Jadi misalnya saya sekarang ada di Idaku gitu ya, Zakia ada di mana dan teman-teman yang lain ada di mana. Oke? Kemudian ada juga waktu. Pada saat ini ada waktu gitu ya, ada waktu dan kita punya waktu di awal dan waktu di akhirnya gitu kan, ada berakhirnya. Nah, itu kan semua sesuatu yang tidak abadi, betul kan? Kalau itu semua tidak abadi, elemen-elemen tidak abadi, maka dalam kaitan ini dunia juga tidak abadi. Jelas di situ? Jelas, Ustaz. Insya Allah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya gitu ya. Yang selanjutnya kita bicara tentang keabadian ya, infinity. Kita bicara tentang jiwa atau ruh. Ruh dan intelek atau akal. Ruh dan akal. Ruh itu adalah sesuatu yang tidak benda atau imaterial. Jadi semua filsafat mengatakan ruh itu gitu ya, manusia itu terdiri dari jasad, raga, jiwa dan naga. Dan jiwa itu adalah sesuatu yang latif, sesuatu yang halus dan tidak benda. Ya, tidak benda. Karena dia tidak benda, maka dia adalah unsur spiritual. Unsur spiritual berasal dari substansi ilahiyah, ya, atau sumbernya adalah sumber metafisika, sumber ilahiyah, sumber ketuhanan. Dan itu yang membedakan dengan raga. Ini teman-teman nanti bisa dilihat ya, gitu ya. Bisa dilihat di akhir di pembicaranya sebenarnya adalah nanti ketika misalnya kita dibangkitkan oleh Allah ketika di hari kiamat, itu raganya sama ruhnya juga atau cuman ruhnya saja? Kan gitu kan? Ini kaitannya banyak gitu ya, kaitannya banyak karena kita juga belajar filsafat itu bukan hanya kita membahas tentang ruhnya saja gitu ya. Perbedaan ruh dengan jasad itu, ya perbedaan atau definisi yang berbeda itu juga akan menyebabkan nanti perdebatan tentang menurut filosof gitu ya, yang nanti akan dibangkitkan adalah ruhnya. Sementara di Islam kan mengatakan di Ahlus-Sunnah itu Asy'ari mengatakan jasadan wa ruhan kan. Gitu. Tapi definisi tadi kita mengatakan dia adalah sesuatu yang tidak benda. Artinya dia kekal. Ya kan? Karena dia dari nur ilahi. Dia berbentuknya spiritual. Gitu ya. Dan itu berbeda dengan raga. Kan abadi itu bukan dalam hubungannya seperti Tuhan ya. Abadi itu adalah dia terus ada gitu ya. Dia tidak dikompos, dia tidak akan lenyap. Kalau badan kan kita meninggal kemudian kita dikubur kan kita hancur kan? Ya kan? Ya. Gitu teman-teman. Itu nah ketika gitu ya, ketika ruh itu terlepas dari raga kita, maka ia dapat mengetahui segala sesuatu.
ya. Gimana Ustaz? Ketika ruh itu terlepas dari raga kita, tidur misalnya, maka dia bisa mengetahui sesuatu yang ketika dia menyatu dengan raga kita tidak bisa tahu. Ya, gini, contohnya gini. Kayak di film-film ya, Ustaz? Kita itu kan, kita itu kan terikat dengan waktu dan tempat kan. Tapi dengan ruh itu bisa travel kan. Bisa travel ke dalam dimensi yang lain gitu ya, dalam waktu yang lain. Sementara raga kita nggak ada di situ. Ya enggak gitu ya. Jadi misalnya Ira gitu ya, Ira ketika tidur kemudian mimpi, itu tiba-tiba ada di Danau Toba misalnya gitu kan. Yang merasakan apa? Raganya atau ruhnya? Ruhnya Ustaz. Iya. Nah, arti itu tadi, dia bisa mengetahui dan merasakan apa yang tidak bisa dirasakan ruh gitu ya, ketika ruh itu bersatu dengan raga. Oke. Pusing kalian kan, filsafat kan? Tapi saya senang lah kalau seandainya kalian pusing kan gitu ya, jadi kita sama-sama pusing nanti gitu kan. Kalau lagi tidur itu Ustaz berarti ruhnya nggak menyatu sama raga? Enggak. Oh, baru tahu. Kayak di film-film kan, Ustaz, jalan-jalan. Dia ada di alam yang lain ya gitu kan. Dia di alam yang lain, namanya alam ruh kan. Ruhnya jalan-jalan, Ustaz. Ketika kan ada tuh pernah gitu mimpi, misalnya mimpinya tuh entah dikejar, tapi raga kita itu juga ngerasain capek saat dikejar gitu. Pas bangun tuh kerasa capeknya, mungkin deg-degannya, itu gimana Ustaz? Ketika gini, itu kan setelah dia nyambung lagi, setelah ruhnya nyambung lagi dengan raga, iya kan, yang dirasakan itu kan. Mungkin ruhnya larinya ke raganya, Ustaz ya. Ruhnya itu kan gini, ketika kita tidur ya, ketika kita tidur itu kan terlepas ruh kita. Nah, tadi kan kita mengatakan ruh itu ketika dia terlepas dari raganya, dia bisa mengetahui banyak hal gitu ya, yang tidak bisa kita ketahui gitu ya, dengan ketika kita datang ini, karena memang dimensi waktunya kan jelas, kita ada di tempat yang tertentu, kemudian dalam waktu yang tertentu, dan terbataslah pengetahuan kita terhadap waktu dan tempat tertentu itu gitu. Nah, ketika tadi misalnya dibilang wah ini misalnya kita capek gitu ya, kejar-kejaran, itu kita rasakan gitu, kita rasakan. Nah, itu dalam dimensi bahwasanya ruhnya sudah menyatu lagi gitu ya, menyatu lagi dengan apa yang kita rasakan melalui itu. Nah, itu jadi perasaan itu ini senses kita ataupun indera kita bisa memahami itu ketika itu dia sudah nyatu lagi dengan nyatu kembali. Jadi ketika kita tidur dan kita dalam keadaan bermimpi, indera kita tidak berfungsi. Ya, indera kita tidak berfungsi sampai nanti ketika dia nanti nyatu lagi, baru dia akan berfungsi kembali raganya. Iya. Bayang ya? Iya, Ustaz. Jadi Ustaz, ada nggak kemungkinan ketika kan lagi tidur nih, tapi ketika ruh itu telah menyatu kembali sama raga, tapi posisi dia masih tidur, ada nggak kemungkinan kayak gitu Ustaz? Ketika ruhnya, atau ketika menyatu itu udah pasti bangun? Kalau udah nyatu lagi, dia ada raganya kan yang gini, yang menggerakkan badan kita nih apa? Ya, itu dia. Kejawab nggak Ira? Dengan pertanyaan tadi. Dengan pertanyaan tadi. Jadi yang kalau seandainya bisa nggak, tadi apa pertanyaan, bisa nggak ketika ruh itu sudah menyatu tapi ternyata posisinya itu masih tidur gitu ternyata dia. Itu kayaknya walking sleep. Ruhnya ikutan tidur. Orang ngelindur ya. Bisa. Ya, itu kan berarti kan
Karena kan gini, badan ini kan cuman medianya ruh, teman-teman. Jadi kalau nggak ada ruhnya ya udah dia nggak ngapa-ngapain, ya seperti orang meninggal kan. Makanya kan kita dibilang ketika kita tidur itu kan macam mati kecil kan. Iya. Ya kan, gitu. Jadi, nah itu secara psikologis lah gitu ya. Jadi secara psikologis bisa dijelaskan itu, Ira. Gitu ya. Kenapa misalnya orang bisa dalam keadaan tidur tapi dia masih jalan gitu ya. Tapi yang yang menggerakkan itu apa? Ya ruhnya. Gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya perdebatan ini akan panjang gitu ya tentang ruh ini gitu ya. Itu sesuatu yang makanya kan tidak semuanya orang bisa mendefinisikan gitu ya. Ketika Rasulullah pun ditanya, "Qulir ruhu min amri rabbi" kan agak sulit kita untuk bisa ininya. Tapi kita mencoba untuk membahasnya dari perspektif filsafat saja ya, gitu, filsafat saja. Jadi tadi yang pasti ruh itu adalah sesuatu yang spiritual. Dia bersumber dari sumber ilahiyah gitu ya, dari substansi ilahiyah. Jadi kan kalau dalam bahasanya Itu apa ya? Ibnu Rushd itu adalah kobasun. Kobasun itu adalah apa ya? Sinar-sinar yang diambil dari Allah lah gitu. Jadi kalau diperumpamakan tuh begini teman-teman, ada satu apa ya? Kalau di Olimpiade itu apa teman-teman yang kita punya api besar itu? Gitu ya. Ada satu api besar. Kemudian kita ini adalah mengambil dari ngambil dari api itu. Kita ini seperti kalau diperumpamakan seperti lilin-lilin lah gitu. Dan nyawa kita atau ruh kita itu diambil dari yang sumber utama tadi. Kebayang ya? Kebayang nggak? Iya, kebayang. Artinya hidup kita dependen kepada siapa? Dependen kepada nurnya Allah tadi. Jadi kalau sana bisa diperumpamakan obor yang besar tadi, gitu ya, yang dimana kita mengambil sinarnya dari situ ataupun apinya dari situ, kita adalah representasi dari nur-nurnya Allah lah, kira-kira kayak gitu. Ya, itu. Nah, ketika ia terlepas dari raga, maka ia akan dapat mengetahui segala sesuatu dan bisa melihat sesuatu yang supranatural. Namanya itu kan gitu ya, ketika kita yang nggak aneh-aneh itu dalam mimpi kita ketemu gitu. Orangnya udah meninggal kita ketemu gitu kan. Ya, saya nggak tahu sih, mungkin teman-teman punya pengalaman itu gitu kan, gitu ya. Atau mungkin kita ketemu dengan yang aneh-aneh. Jadi ruhnya beneran ketemu gitu, Seth? Karena dia kan alamnya kita bisa ketemu dengan supernatural kan, sesuatu yang memang tidak bisa dicerna oleh raga kita kan, gitu ya, gitu. Nah, ketika setelah ruh terpisah dari raganya, gitu ya, maka dia kembali kemana? Disebut yang di alam ruh itu disebut kalau dalam filsafat ke alam akal, karena dia bisa memikirkan sesuatu. Ya, kembali ke akal itu, kalau dalam bahasa filsafatnya adalah akal, gitu ya, dalam ke alam akal itu, kalau kita di agama ya alam ruh itu, gitu ya, alam ruh itu yang hubungannya dengan Allah langsung. Ya. Jadi tolong dilihat nanti perbedaan ungkapan ataupun bahasa antara filsafat dengan agama. Kalau di agama misalnya alamnya itu ketika dia terlepas dari raganya pindahnya ke alam akal gitu, itu filsafat. Kalau di Islam gitu ya, ataupun di agama dia pindahnya ke alam ruh gitu ya, ataupun balik ke Allah atau kepada penciptanya. Nah, hanya ruh yang bisa apa teman-teman, yang bisa melihat Allah. Benar ya gitu ya. Jadi itu juga ketika di Al-Qur'an diminta untuk
Musa kepingin ketemu dengan Allah gitu, apa yang terjadi? Kharra sa'iqah. Dia jatuh dan pingsan. Gitu kan? Ya, ini bahayanya gitu ya, bahayanya lagi-lagi gitu ya, kalau seandainya kita ketemu dengan Allah dengan raga juga, jangan-jangan yang terjadi sama kita seperti Nabi Musa kan? Nabi aja nggak bisa melihat Allah. Terus nanti kita di akhirat kira-kira yang bertemu itu ruh kita atau jasad kita juga gitu kan? Pusing lagi kan? Nggak, saya cuman memantik saja ya gitu ya. Jadi ini bukan sebuah keyakinan juga, artinya kalau teman-teman misalnya kita udah jelas lah gitu ya. Di Islam itu, di Asy'arian itu gitu ya, mengatakan nanti kita ketemu dengan Allah, insya Allah mudah-mudahan kita masuk jannah ya gitu ya, masuk surganya Allah. Kita ketemu dengan Allah kan jasad dan ruhan kan gitu ya, ruh juga ada, jasad juga ada, udah gitu aja gitu ya, supaya aman lah gitu kan. Jangan tapi kalau seandainya kita berpikir dalam kaitannya berfilsafat, teman-teman, itu sesuatu yang memang pertanyaannya yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Jadi pekerjaan saya itu adalah memberikan informasi dan pengetahuan buat teman-teman bagaimana misalnya filsafat itu memahami ruh itu seperti apa gitu ya, akal itu seperti apa gitu. Nah, ruh itu dia tidak pernah tidur gitu ya. Ruh itu tidak pernah tidur. Dan menurut Al-Kindi, ruh itu terus harus dipurifikasi, terus harus disucikan. Nah, kalau dia terus disucikan, maka dia dapat melihat mimpi-mimpi yang indah gitu. Mimpi-mimpi yang indah dalam tidurnya gitu. Dalam tidur kita itu kita akan ketemu dengan hal-hal yang baik. Kalau apa? Kalau terus kita melakukan perbaikan-perbaikan ataupun penyucian-penyucian tentang diri. Itu yang dilakukan sebenarnya dengan Ghazali misalnya. Ghazali melakukan itu terus tuh supaya apa? Supaya kita tetap bisa ketemu dengan Allah. Makanya kan orang-orang sufi itu mengaku ataupun mereka mengatakan bisa ketemu dengan Allah itu dengan cara apa? Riyadhah nafsiyah. Dengan mendisiplinkan diri terhadap sebuah ritual, gitu ya, sebuah kebiasaan yang baik gitu ya, yang disyariatkan lah pastinya, dengan banyak berzikir, dengan banyak misalnya kita mengingat dosa, bertobat, kemudian juga menyertakan Allah dalam semua kegiatan kita, itu justru akan mendekatkan kita kepada vision about Allah. Kita bisa ketemu dengan Allah gitu. Dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Itu yang dilakukan, atau bahkan misalnya kalau kita tahu banyak cerita gitu ya dalam para ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama yang memang dekat dengan Rasulullah gitu ya, mereka itu ataupun kaum sufi gitu ya, kalau seandainya ada apa-apa kan mereka itu dengan berzikir untuk bertemu dengan Rasulullah supaya mereka diberikan jawaban terhadap pertanyaan itu terjadi gitu ya. Kan banyak itu atailah sekandari, banyak kan wali-wali dalam Islam juga, walaupun mungkin ada teman-teman yang salafi gitu ya, tidak terlalu percaya gitu ya, dengan pendekatan salafi atau irfani ya. Dan bahkan gitu ya, kalau seandainya sudah dipurifikasi, sudah disucikan, udah sangat suci gitu ya ruh kita tadi itu, maka apa yang terjadi? Dia juga bisa berbicara gitu ya dengan ruh yang sudah terpisah dengan raganya. Dia bisa bicara dengan ruh yang lain ataupun dengan benda-benda yang lain lah gitu ya, ataupun ciptaan-ciptaan yang lain. Itu dimungkinkan. Itu menurut Kindi. Nah, ruh itu menurut Al-Kindi ada 3. Ada ruh akilah atau ruh yang akil atau ruh yang rasional. Ada yang ruh amarah, gitu ya. Ada yang ruh nafsu. Ya, amarah bisu. Nah, itu makanya butuh untuk terus apa teman-teman? Untuk terus disucikan. Untuk terus didisiplinkan. Dengan apa? Dengan kita terus gitu. Ya, sampai di situ dulu.
ini sebenarnya kita baru bicara tentang Al-Kindi nih, kita belum masuk Al-Farabi gitu ya. Al-Farabi. Tapi saya sedikit saja tentang ya kalau seandainya nanti nggak bisa sekarang ya nanti kita minggu depan lah ya gitu ya, kita nggak apa-apa cuma 5 orang ya kita online saja nggak apa-apa. Ya sampai di sini dulu teman-teman. Nanti saya upload dibaca lagi nanti saya upload ke YouTube Ustaz. Gimana? Ulang? Nanti saya upload ke YouTube kelas kita Ustaz. Oh, kelas ya, oke, silakan. Terima kasih Hilal. Teman-teman. Ya, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz dari saya. Hilal? Nggak ada? Ya, Zakia. Ustaz, tadi kan menurut Al-Kindinya ruh itu harus disucikan kan Ustaz? Cara mensucikan roh itu seperti apa Ustaz? Itu tadi yang saya bilang, misalnya tentang lebih banyak mendekatkan diri dengan Allah, gitu ya, membaca Al-Quran, berzikir, gitu ya, kemudian taubat, menyertakan Allah dalam semua kegiatan kita. Itu adalah jadi pendisiplinan ruh lah ya, atau riyadhah nafsiyah lah gitu ya. Jadi ya kita harus melakukan banyak hal-hal yang baik supaya ruhnya juga terus suci ya, dan dengan kesuciannya itu juga pada akhirnya bisa berinteraksi dengan penciptanya. Karena dengan dibukanya ruh kita ataupun dengan disucikannya ruh kita, maka akan terbuka kemampuan yang lain terkait dengan pengetahuan atau penyingkapan lah gitu. Penyingkapan tentang kebenaran yang kadang-kala kita lihat, ini pertanyaan ini kok bisa jawab terus ya gitu ya. Karena ada juga orang-orang yang begitu ya. Ini kayaknya pasti ada yang dia lakukan gitu ya. Pasti semuanya itu dengan taufiknya Allah pastinya gitu ya. Dengan kebesaran Allah gitu ya, memberikan itu. Karena itu sesuatu yang diberikan. Jadi pengetahuan yang luar biasa, yang supranatural itu adalah sesuatu yang bukan kita bisa dapatkan dengan kita melakukan ritual-ritual ataupun kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Jadi makanya untuk bisa sampai ke situ itu niatnya harus kuat dan dimulai dengan apa? Dengan taubat, kan? Dengan taubat. Dan setiap hari itu kita harus mengingat berapa banyak dosa yang kita buat sehingga kita juga bisa diampunkan sama Allah. Dan jangan takut teman-teman. Setiap apa yang kita buat, maka gitu ya, insya Allah akan diganjar sesuatu yang baik oleh Allah. Jadi jangan dipikir kalau seseorang itu berdosa atau pendosa, kemudian doanya tidak diijabah oleh Allah, tidak ada. Gitu ya. Selagi doa itu diucapkan dengan penuh ketulusan, dengan menyertakan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu, kita berwasilah kepada Rasulullah SAW. Maka itu adalah alasan untuk bisa diterimanya doa kita. Ya, jadi jangan takut, jangan berhenti. Udah saya ini kayaknya orang pendosa, jadi saya udahlah gitu ya, saya berhentilah untuk berdoa karena Allah tidak akan juga mendoakan. Gitu ya. Tidak begitu. Jadi ud'uuni astajib lakum kan gitu ya. Kalau kita orang beriman ya kita ud'uuni astajib lakum kata Allah. Jadi jangan takut tuh. Dan itu dia caranya kita mudah-mudahan mendekatkan dengan Allah, dan Allah juga ridho dengan kita, dan hal-hal yang kita butuh pertolongannya Allah akan segerakan datangkan pertolongan itu kepada kita gitu ya. Itu dulu, di sini sudah azan gitu teman-teman. Nah itu dia, saya tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.